1, 2, kalau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nabila Raihan Yasmin dan rekan saya Astri Utama. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai esai ilmiah kami yang berjudul Kuras Alzheimer, kurkumin aerosol dengan media nasal spray untuk pencegahan dan terapi pada penderita Alzheimer. Next. Alzheimer merupakan penyebab kematian lansia tertinggi nomor 3 setelah penyakit kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Prevalensi Alzheimer meningkat setiap tahunnya bersamaan dengan meningkatnya usia harapan hidup. Jumlah penderita Alzheimer di dunia pada tahun 2016 sekitar 46,8 juta jiwa dan diperkirakan meningkat pada tahun 2050 menjadi 131,5 juta jiwa. Sedangkan di Asia, tahun 2013 terdapat 22 juta jiwa dengan angka kejadian di Indonesia tahun 2016 sekitar 1 juta jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 4 juta jiwa pada tahun 2050. Next. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang berbahaya dan merusak progresif fungsi perilaku dan kognitif, termasuk memori, pemahaman, bahasa, perhatian, dan penalaran. Gejala yang paling umum adalah kehilangan memori jangka pendek yang diikuti kurangnya disorganisasi, masalah multitasking, dan pemikiran abstrak. Penyakit Alzheimer disebabkan oleh kematian sel saraf. Penyebab Alzheimer adalah multifaktoral, riwayat keluarga, usia, pendidikan dan pekerjaan, cedera kepala traumatis, depresi, dan penyakit lainnya. Manajemen terapi pada penderita Alzheimer saat ini masih kurang efektif karena terapi yang direkomendasikan hanya sebatas menangani gejala saja. Obat-obat yang biasa digunakan seperti penghambat kolinesterasi membutuhkan jangka waktu yang lama, relatif mahal, dan mengakibatkan berbagai efek negatif seperti diare, muntah, dan fungsi hati. Melihat permasalahan di atas, maka dibutuhkan inovasi farmakologis yang efektif. Next. Studi terbaru menunjukkan bahwa kurkumin memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi yang kuat, dan memodulasi jalur sinyal penting sehingga dapat menunda dan mencegah penyakit Alzheimer. Kurkumin adalah polifenol hidrofobik aktif yang diekstrak dari kunyit. Kunyit banyak terdapat di Indonesia dan memiliki harga yang relatif murah. Terdapat beberapa teknik pengiriman kurkumin pada penderita Alzheimer, yaitu oral, nanopartikel, injeksi intravena, dan aerosol. Pemberian kurkumin melalui aerosol lebih murah, efektif, dan memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satu keuntungan aerosol adalah absorpsi obat akan terjadi melalui jaringan epitel olfaktorius yang membuat obat mampu melewati sawar darah otak, memasuki sistem saraf pusat, dan menghilangkan kebutuhan untuk pengiriman secara sistemik, sehingga mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Untuk mengefektifkan pengiriman kurkumin aerosol, diperlukan media yang tepat, yakni dengan nasal spray, karena paling efisien untuk mengurangi kurkumin memasuki sistem saraf pusat. Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut, maka dari itu kami memiliki inovasi untuk menggunakan kurkumin aerosol dengan media nasal spray sebagai upaya inovatif manajemen Alzheimer. Next. Patofisiologi Alzheimer pada umumnya yaitu pembentakan plak beta amyloid dan neurofibrillary tangle. Jadi pada membran sel neuron korteks terdapat protein presekursor amyloid PPA yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan neuron. Pembelahan PPA dapat terjadi secara normal dan amiloidogenik ataupun abnormal amiloidogenik. Normalnya, PPA dipecah oleh sakratase alfa dan gamma, namun pada prosesan pemecahan yang amiloidogenik, pemecahan oleh sakrase tadi didahului oleh sakrase beta, yang menyebabkan pelepasan beta amiloid ke kompartemen ekstraseluler. Fragmen-fragmen beta amiloid tersebut akan bergabung dengan sel lainnya membentuk pot padat yang tidak dapat larut di ekstraseluler dan sekitar sel saraf. Plak inilah yang disebut dengan plak beta amiloid. Plak amiloid dalam jumlah tertentu akan menimbulkan efek toksik pada neuron dan mengganggu fungsi struktur sinapsis serta memicu respon dan inflamasi. Plak yang terkumpul di hipokampus akan menyebabkan gangguan pemrosesan memori dan juga kemampuan berpikir apabila telah sampai pada korteks otak. Dan diketahui bahwa perubahan dalam struktur PPA dapat menyebabkan Alzheimer. Next. Peran kurkumin sebagai terapi preventif maupun kuratif Alzheimer telah terbukti secara in vitro serta in vivo. Yang pertama yaitu kurkumin merupakan antioksidan yang kuat yang dapat menghambat pembentukan
menyebabkan dan juga penyebaran dari radikal bebas, di mana akan memicu berkurangnya oksidasi lipoprotein densitas rendah dan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan neuron. Kurkumin juga akan menekan peradangan dan mengurangi sitokin proinflamasi. Selanjutnya, kurkumin mempengaruhi kerja makrofag sehingga membantu membersihkan plak beta amiloid yang ada di otak. Potensi neuroterapi utama kurkumin terhadap Alzheimer yaitu adalah kemampuannya dalam mengurangi akumulasi serta agregasi beta amiloid. Terdapat pengurangan tingkat beta amiloid sebesar 40% pada pemberian kurkumin dosis rendah dibandingkan dengan yang tidak. Pemberian kurkumin juga mengurangi beban plak karena beta amiloid di otak sebanyak 43%. Kurkumin juga dapat berperan sebagai antiproliferatif pada mikroglia lewat sifat lipofilik dan dapat melewati membran sel yang dimiliki, yang akan mempengaruhi patologi Alzheimer lewat pengeluaran sitokin. Selain itu, kurkumin juga dapat menekan kerusakan inflamasi pada otak akibat logam, karena kurkumin dapat mencegah induksi logam NF-kB. Next. Permasalahan terapi kurkumin yang digunakan saat ini adalah bioavailabilitas obat yang buruk, sehingga mengakibatkan kurangnya penetrasi ke sawar darah otak atau BBB. Meskipun kurkumin memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi terapi pada Alzheimer, kurkumin memiliki kekurangan yang sama layaknya terapi Alzheimer yang ada pada saat ini. Pemberian kurkumin secara oral memiliki konsentrasi sistemik yang rendah dan senyawanya terbukti tidak stabil pada gastrointestinal. Fakta tersebut didukung oleh penelitian Mighty et al. Yang menunjukkan bahwa kurkumin sebanyak 8 gram yang diberikan secara oral tidak terdeteksi dalam serum dan hanya dapat ditemukan dalam jumlah kecil bila diberikan sebanyak 12 gram. Hal tersebut karena sifat hidrofobisitas kurkumin yang mengakibatkan buruknya bioavailabilitas yang dimiliki. Pengiriman secara oral juga akan mengurangi kadar obat dalam tubuh karena adanya degradasi obat oleh enzim hepar P450. Selain itu, pengiriman secara oral juga dapat mengakibatkan hepatotoksisitas karena kurkumin harus melewati first pass metabolik di hepat. Lalu, pengiriman secara intravena juga mengharuskan formulasi kurkumin ditambahkan dengan pelarut non-biologis yang memiliki toksisitas yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan angka kematian yang tinggi karena adanya oklusi yang terjadi akibat kentalnya larutan. Untuk mengatasi segala keterbatasan tersebut, maka perlu dikembangkan pengiriman kurkumin berbasis aerosol sehingga dapat memungkinkan sebagian besar senyawa terapi terkirim ke otak dan telah terbukti lebih aman serta menguntungkan dibandingkan dengan metode lainnya. Next. Pengiriman kurkumin secara aerosol mampu memberikan efek terapeutik yang maksimal dalam terapi Alzheimer. Distribusi kurkumin aerosol memiliki banyak keuntungan dan meminimalkan efek merugikan. Keuntungan pengiriman kurkumin secara aerosol yaitu kurkumin dapat dihirup masuk ke paru-paru, bercampur dengan darah, lalu melaju dalam sistem sirkulasi, namun tidak akan mengakibatkan hepatotoksik. Keuntungan lainnya yaitu pemberian yang dilakukan bersifat non-invasif, sehingga mempermudah terapi pada penderita Alzheimer. Rute secara aerosol yang diberikan lewat nasal spray juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki rute lainnya, yaitu adanya absorpsi obat lewat epithel olfactorius. Next. Kurkumin yang akan masuk secara non-invasif lewat hubungan saraf antara rongga nasal dan otak dapat dilihat pada gambar, sehingga kurkumin mampu melewati blood-brain barrier dan memasuki sistem saraf pusat tanpa memberikan pengaruh sistemik yang tidak diinginkan. Next. Formulasi kurkumin aerosol perlu dibuat secara tepat dan sesuai agar pengiriman dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak memberikan efek yang tidak diinginkan serta mampu menunjang efek terapeutik yang dimiliki kurkumin. Kurkumin aerosol dibuat dari bubuk kurkumin yang ditambahkan secara bertahap dengan campuran fosfat bersalin dan twin 20 dengan konsentrasi 10%. Untuk memfasilitasi kelarutan, campuran dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Larutan keruh kemudian disonikasi hingga menjadi jernih, kemudian kualitas kurkumin aerosol diuji dengan mengumpulkan kurkumin aerosol yang terperangkap dalam filter sampler menggunakan HPLC, di mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada penambahan puncak pada HPLC.
yang mengindikasikan bahwa formulasi memiliki kestabilan yang baik. Next. Pada penelitian oleh M. Sickler et al. Dilakukan pengujian kurkumin aerosol pada hewan coba. Setelah 4,5 bulan terapi kurkumin aerosol pada tikus Alzheimer, hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan fungsi kognitif karena mencegah pembentukan dan meminimalkan jumlah plak beta amiloid pada otak. Terapi kurkumin aerosol secara longitudinal juga menghambat agregasi plak beta amiloid yang terlihat pada tidak terdeteksinya sinyal fluoresensi pada pemeriksaan mikroskop fluoresensi green fluorescence protein pada area hipokampus dan subiculum. Terjadi pula penghambatan uret distrofik dan peradangan setelah paparan kronis kurkumin aerosol yang mengurangi ekspresi COX-2 juga akan secara bersamaan membersihkan peradangan pada plak beta amiloid. Pemberian kurkumin aerosol pada awal tahap penyakit Alzheimer juga mengurangi beban plak dan meningkatkan daya ingat. Inhalasi kurkumin aerosol baik secara akut maupun kronis tidak menghasilkan disposisi kolagen atau perekrutan mediator inflamasi. Next. Pada hasil studi tersebut juga ditemukan penurunan plak beta amiloid yang signifikan pada kelompok yang diterapi dan dibandingkan dengan kelompok yang tidak diterapi. Dapat dilihat pada gambar bahwa pemberian kurkumin aerosol sejak usia muda mampu menekan ekspresi plak beta amiloid pada dewasa di subiculum sebanyak 80% dan di hipokampus sebanyak 90%. Kepadan plak beta amiloid juga terbukti menurun sebanyak 95% pada subiculum dan 80% pada hipokampus. Next. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kerusakan pada paru-paru, epitel jalan nafas, epitel alveoli, interstisium paru, serta bronkiolus pada kelompok yang diobati. Dapat dilihat pada gambar bahwa paru-paru dari kedua hewan yang diobati tidak dapat dibedakan dengan kontrol yang tidak diobati. Begitu pula epitel jalan nafas, epitel alveoli, interstisium paru, serta bronkiolus yang tampak sama normalnya dengan kelompok yang tidak diobati. Pada pemeriksaan darah, hasil parameter hematologi yang ada juga berada pada kisaran standar. Seluruh hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa paparan akut maupun kronis kurkumin aerosol secara inhalasi terbukti aman dan mampu berperan sebagai terapi preventif serta kuratif pada Alzheimer. Next. Penggunaan nasal spray lebih efisien dibandingkan dengan suntikan atau pil karena dapat mengangkut obat-obatan melewati BBB. Absorpsi lebih cepat karena pada epitel pernapasan berselia terdapat cabang dari arteri ophthalmicus dan arteri maxillaris yang memungkinkan absorpsi cepat obat melalui mukosa dan ke dalam aliran darah. Kesimpulannya, kurkumin memiliki antioksidan yang tinggi, menekan kerusakan inflamasi otak dan membersihkan plak beta amiloid. Kurkumin aerosol meminimalisir efek samping non-invasif dan memungkinkan absorpsi obat melalui jaringan epitel olfaktorius. Penggunaan nasal spray mampu memudahkan dan mengefektifkan pengiriman kurkumin aerosol. Inovasi kurkumin aerosol dengan media nasal spray terbukti berpotensi sebagai terapi pencegahan terhadap Alzheimer. Next. Sekian dari kami. Mari eratkan tangan untuk menua bersama dengan bahagia. Stay remember, kuras Alzheimer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit 15 detik. Sebenarnya masih bisa dilamain sih.